Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Supriyanto dari kelas 2B dengan NIM 18010301104, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Syekh Yusuf. Dalam kesempatan ini, saya akan membagikan pengetahuan serta ilmu tentang tujuan ontologi, epistemologi, dan serta aksiologi untuk menyelesaikan ujian akhir semester saya dalam bidang ilmu komunikasi filsafat. Dari materi yang terdapat dalam buku ajar ini merupakan sebuah karya dari Ibu Magfirah Estetika SEOS M.Ed Komunikasi yang terbit pada Omesida Press Universitas Muhammadiyah Sidoarjo pada tahun 2018 yang berjudul Komunikasi Intrapersonal. Menjelaskan tentang komunikasi intrapersonal. Komunikasi merupakan salah satu komponen esensial dalam kehidupan. Menurut para ahli, komunikasi berkaitan dengan kebutuhan interpersonal, di mana hubungan interpersonal berkolerasi dengan 3 kebutuhan dasar, antara lain afeksi, inklusif, dan kontrol. Afeksi berarti keinginan untuk memberi dan memperoleh kasih sayang. Inklusif merupakan keinginan untuk menjadi bagian dari kelompok sosial tertentu. Kontrol berkaitan dengan sifat persuasif terhadap seseorang atau peristiwa. Dalam kehidupan, komunikasi interpersonal bermakna sebagai proses pernukaran pesan antar atau orang pribadi. Hal ini berkaitan erat dengan relasi yang terjalin antara komunikasi. 3 aspek tinjauan analisis yang saya gunakan dalam menganalisis buku ajar komunikasi intrapersonal. Yang pertama itu ada tinjauan epistemologi. Tinjauan epistemologi ini dalam buku ajar komunikasi interpersonal berkaitan erat dengan validasi suatu ilmu pengetahuan. Validasi tersebut dapat diperanti oleh adanya teori-teori yang mendukung terkait komunikasi interpersonal itu sendiri. Penelitian-penelitian ini terkait tinjauan epistemologi dalam komunikasi interpersonal adalah suatu hal sangat penting. Dengan memvalidasi tersebut dapat diperantai oleh adanya sebuah teori yang mendukung terkait komunikasi interpersonal, penelitian-penelitian terkait komunikasi interpersonal, dan yaitu aspek kedua itu tujuan aksiologi. Tinjauan aksiologi dalam sebuah buku komunikasi intrapersonal. Tinjauan aksiologi dalam buku ajar komunikasi interpersonal berhubungan dengan manfaat aplikatif dari suatu ilmu. Dalam hal ini, komunikasi interpersonal memiliki manfaat bagi kemaslahatan manusia, khususnya dalam bidang pendidikan, pembelajaran terkait komunikasi intrapersonal itu sendiri. Akan meningkatkan nilai sosial mahasiswa atau pembacanya dalam mengembangkan ilmunya. Selain itu, juga mampu meningkatkan sensitif terhadap nilai-nilai kehidupan bermasyarakat dan membentuk karakter suatu nilai-nilai kebangsaan seperti kritis, berbudaya, tanggung jawab, serta ontologi. Tinjauan ontologi ini dalam buku ajar komunikasi interpersonal ini berkaitan dengan hakikat buku ajar itu sendiri. Menurut Soeharjo 2001, buku ajar merupakan karya ilmiah yang disusun oleh pakar dalam bidangnya dengan tujuan intelektual yang dilengkapi sarana-sarana pengajaran yang terdapat dalam buku ajar yang liniernya yang mudah dipahami oleh pembacanya, khususnya mahasiswa di perguruan tinggi untuk menunjang program pengajaran buku ini. Buku ajar ini memiliki peranan penting dalam komponen sistem pembelajaran dalam mencapai standar komunikasi SK dan standar komunikasi KD. Standar komunikasi ini ontologi dalam buku ontologi. Tinjauan ontologi dalam buku ajar komunikasi interpersonal ini berkaitan dengan hakikat buku ajar itu sendiri. Menurut Soeharjo 2001, buku ajar merupakan karya ilmiah yang disusun oleh pakar dalam bidangnya dengan tujuan instruksional yang dilengkapi sarana-sarana pengajaran yang linier, yang mudah dan dapat dipahami oleh para pembacanya, khususnya mahasiswa di perguruan tinggi untuk menunjang program pengajaran.
Buku ajar memiliki peranan penting dalam komponen sistem pembelajaran dalam mencapai standar kompetensi dan standar kompetensi dasar. Sehingga tinjauan ontologi dalam buku ajar komunikasi interpersonal dapat ditinjau berdasarkan definisi komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal itu sendiri yang berarti komunikasi yang melibatkan setidaknya dua orang yang saling menguntungkan dan saling ketergantungan serta menimbulkan kepuasan hati. Saya berbicara dalam kesempatan kali ini. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan ujian akhir semester ilmu filsafat komunikasi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan penyebutan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.